selamanya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Untuk selamanya ku mau tetap percaya kepada-Mu. Oh Yesus Tuhan, untuk selamanya di hidup kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan,
Kami percaya Kau yang menjaga kami, Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, iman kami tetap teguh di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa Kau Tuhan yang selalu bersama kami, menjaga kami. Oh Yesus, Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Dia adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang melakukan perkara yang ajaib. Perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dalam keadaannya yang serba terbatas. Manusia mungkin boleh mempunyai potensi apapun dan mencoba dengan hikmat yang dimilikinya untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya, menciptakan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi manusia terbatas. Hanya Tuhan satu-satunya, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Nah, pagi hari ini mari kita akan merenungkan ayat firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram.
akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu? Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Melalui ayat-ayat ini, kita melihat kisah perjalanan kehidupan manusia. Abram tidak beda dengan kita, karena kita juga manusia yang sama, seperti Abram. Kalau Abram mempunyai pergumulan dalam kehidupannya, kita semua juga memiliki pergumulan yang sama. Dan apa yang diusahakan, kita usahakan, itu juga terbatas. Manusia boleh berusaha, Abram boleh berusaha, tetapi semuanya itu ada batasnya. Sebetulnya latar belakangnya adalah dari pembicaraan antara Abram dan Tuhan ini, latar belakangnya adalah masalah keturunan. Abram memang sudah tervonis untuk tidak bisa punya keturunan karena istrinya mandul. Tetapi dari awal Tuhan sudah berjanji bahwa nanti Abram akan punya keturunan yang sangat banyak. Tetapi ternyata apa yang Tuhan sampaikan ini tidak segera menjadi kenyataan. Nah, inilah yang seringkali membuat manusia itu bimbang, ragu, bahkan akhirnya tidak percaya, dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai yang titik yang terakhir berbalik dari Tuhan, menyangkal Tuhannya, dan seterusnya. Memang pergumulan yang dihadapi itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita terima begitu saja. Dan semua orang mempunyai pergumulannya masing-masing, persoalan yang dihadapi. Kali ini Abram, apalagi dia dikejar oleh usia yang semakin lama semakin menjadi tua. Andai kata Abram tidak dikejar usia misalnya, menunggu keturunan, mungkin pergumulannya sedikit ringan atau mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi kenyataannya adalah Abram ini dikejar usia. Jadi mau tidak mau Abram ini harus
memastikan bahwa sebelum usianya betul-betul mencapai suatu keadaan yang ya sudah tidak bisa apa-apa lagi, keturunan itu harus sudah ada. Sebab kalau tidak, wah ini gimana ya? Di sini kita lihat bahwa Abram juga mengalami suatu pergumulan yang berat. Tapi di atas semua itu, kita harus selalu ingat dan sadar bahwa ada God of Wonders, ada Tuhan yang berkuasa. Apapun dan bagaimanapun juga keadaannya, situasinya, Allah itu ada, dan Dia itu Allah yang ajaib. Seperti Abram ini, dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Jadi Tuhan tidak tinggal diam. Mungkin pertanyaannya adalah, lah kalau Tuhan tidak tinggal diam, kenapa enggak sekalian aja? Langsung terjadi. Nah, ini kita tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab. Karena yang punya kuasa, yang bisa melakukan keajaiban, itu hanya Tuhan. Dan Tuhan, Dia adalah Allah di atas segala Allah, dan Dia tidak diatur oleh siapapun. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dia berkuasa, Dia penguasa. Tetapi Dia bukan Allah yang kejam. Dia Allah yang baik, itu yang harus kita tahu. Seringkali ada orang yang berkuasa, bertindak semau-maunya, tetapi ternyata dia adalah seorang yang kejam. Tapi berbeda, Allah dalam hal ini berkuasa dan tidak bisa diatur oleh siapapun. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi yang kita tahu adalah Tuhan itu Allah yang baik. Dia bukan penyengsara dan sebagainya. Nah, masalah waktu yang tidak segera kunjung menjadi kenyataan ini, atau tiba, itu wewenang Tuhan. Yang penting adalah kita harus tetap menantikan janji Tuhan tersebut. Nah, Abram ini kurang apa? Dia sudah menanti terus janji Tuhan. Dan Tuhan dalam ayat 1 mengatakan, janganlah takut, akulah perisaimu. Nah, Tuhan mengatakan, akulah perisaimu. Aku ini, tidak usah takut. Upahmu akan sangat besar. Ya, tentunya kita akan mengatakan, Tuhan, kenapa enggak sekalian aja? Diwujudkanlah langsung. Nah, sekali lagi, itu wewenang Tuhan. Tapi yang kita tahu adalah, ternyata bahwa dalam pergumulan yang segimanapun juga, Tuhan itu memperhatikan. Buktinya, dalam kondisi seperti ini, kita tidak tahu secara persis kira-kira sampai di level mana kira-kira ketahanan Abram ini. Penantian dalam penantiannya ini. Bisa saja mungkin saat itu Abram sudah mulai, wah gimana sih ini kok nggak muncul-muncul juga ini dan sebagainya. Mungkin dia sudah mulai berpikir, kalau gitu mungkin ini cuma
ilusi saja mungkin atau apapun lah. Bisa saja. Sebagai manusia kadang-kadang kalau kita pada suatu level tertentu mungkin akan bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ternyata ini cuma omong kosong dan sebagainya. Tidak dijelaskan di situ. Tapi dikatakan di sini, Allah menampakkan diri kepada Abram dalam suatu penglihatan itu dan meneguhkan kembali janjinya kepada Abram. Nah, kita lihat bahwa ternyata Abram memang dalam kondisi yang cukup, bisa dikatakan pada level yang cukup rawan ini. Itu terlihat dari ungkapan yang disampaikan, ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan padaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ya siapa lagi kalau bukan Eliezer, pembantu Abram, asisten Abram yang dipercaya oleh Abram. Dan dalam ayat 3 dikatakan, karena engkau tidak memberikan keturunan kepadaku sih. Ya nanti seorang hambaku yang jadi ahli waris. Gimana ini? Nah, ya. Jadi kita lihat ini suatu pergumulan yang rupanya sudah sampai pada level yang cukup kritikal di sini. Itu terlihat dari ungkapan Abram ini. Nah, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam diri Abram tidak beda dengan apa yang seringkali kita hadapi, kita alami. Pergumulan, permasalahan dan sebagainya, penantian. Karena hari terus berjalan, waktu terus berjalan. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Dan Dia Allah yang baik, dan Dia bukan Allah yang berjanji dan tidak menepati. Sama sekali tidak pernah. Dia Allah yang berjanji dan Allah yang menepati. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita betul-betul meneguhkan iman percaya kita. Ya. Setelah Tuhan katakan, akulah perisaimu tadi, di dalam ayat yang ke-4, Tuhan katakan, orang ini tidak akan jadi ahli warismu, tapi anak kandungmu. Nah, Abram agak sedikit, timbul kembali harapannya. Tapi mana, tidak kunjung datang juga. Ya. Nah, lalu Tuhan ingin mengajar Abram untuk bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Kalau melihat dari sudut pandang manusia saja, maka ya seperti sudah kita bicarakan tadi, itu level itu akan terus meningkat sampai bisa tiba pada suatu titik di mana kita mengatakan, wah ini omong kosong, ya dan sebagainya. Itu dari sudut pandang manusia. Lah memang kenyataannya tidak ada kenyataannya. Tapi ada Tuhan. Di atas segalanya itu ada Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan begini, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, mengapa Tuhan mengatakan hal ini? Nah, yang kita tahu bahwa inilah yang merupakan
sudut pandangnya Tuhan untuk mengajar Abram. Demikian juga kita. Dalam hal pergumulannya Abram adalah masalah keturunan. Anak, cucu, dan sebagainya. Nah, ini memang anak cucu ini ada hitungannya memang. Anaknya berapa, terus nanti cucunya berapa, dan seterusnya. Abram disuruh memandang bintang di langit, suruh menghitungnya. Ya tidak terhitung lah. Dari situ Abram bisa belajar, oh, itu yang Tuhan tunjukkan. Tidak terhitung banyaknya. Berarti ada dan akan terjadi, akan menjadi kenyataan. Walaupun sekarang belum. Nah, di sini saudara sekalian, kehidupan di dalam Yesus itu memang kehidupan yang selalu harus berjalan dengan iman, berjalan dengan percaya. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Coba, Abraham ini kan butuh anak, keturunan, anak cucu dan sebagainya. Suruh melihat bintang. Bintang itu kan bukan manusia, bukan anak, bukan cucu, dan seterusnya. Mungkin Abraham mengatakan, wah ya memang bintang ya segitu banyaknya Tuhan. Loh, tapi yang saya butuhkan ini kan anak cucu. Ya. Itu kan sudut pandangnya Abraham. Tapi Tuhan mau supaya kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Abraham bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yaitu melihat kelimpahan. Melihat betapa banyaknya. Dan melihat bahwa sebetulnya hal itu ada. Apa yang Tuhan janjikan itu. Bukan ilusi, tapi ada. Hanya saja kita belum melihat seperti apa yang kita lihat, yang kita harapkan saat ini. Jadi Abraham kemudian melihat bintang di langit, dan dia mulai bisa menangkap, oh, jadi dia harus bisa melihat dan mempercayai bahwa itu ada dan banyak. Begitu juga dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Tuhan menyatakan bahwa ternyata hal itu adalah kebenaran karena Abraham percaya kepada Dia. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa kita ini berhubungan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kalau kita berhubungan dengan manusia, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang manusia, manusiawi. Ya, kalau biru ya biru, kalau merah ya merah, kalau bulat ya bulat, kalau kotak ya kotak. Apa yang dilihat? Tetapi Tuhan mempunyai sudut pandang yang spesifik. Seperti tadi, suruh melihat bintang. Nah, yang penting di sini adalah seperti Abraham, dia sudah menangkap, oh ini. Jadi ada dan banyak. Hanya saja kita harus percaya. Masalah waktu itu urusannya Tuhan. Nah, di ayat yang ke-7 Tuhan katakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, jadi Tuhan ingin memastikan di hadapan Abraham bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang ajaib. Udah percaya saja kepada Tuhan. Seperti kalau kita naik kendaraan,
dan di situ ada driver atau supir, ya kita tanya, ini bisa sampai tempat tujuan enggak? Kan belum terlihat. Supirnya mengatakan, ya pasti. Kok aneh pertanyaannya? Ya pasti kita menuju ke sana, ke tempat tujuan itu. Ya sudah, kita cuma diam aja. Dan mempercayakan kepada supir, bahwa nanti pada saatnya tiba di tempat tujuan. Mari kita saat ini cuma menantikan Tuhan saja. Karena kenyataannya adalah Dia God of Wonders. Perkara ajaib pasti akan terjadi. Mujizat terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Engkau tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Kami akan terima berkat-Mu. Engkau Allah yang memberi kesehatan, kesembuhan. Kami terima kesehatan, kesembuhan dari Engkau Tuhan. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Organ tubuh yang baru. Kesehatan dalam tubuh kami ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Amin.